guys, kembali lagi di channel Teroswin Channel. Nah, jadi di video kali ini itu aku mau ngebahas seputar mining lagi, yaitu cara undervolt GPU. Buat kalian para miner sejati, pasti kalian udah familiar banget sama yang namanya undervolt. Jadi ya bisa dibilang kalau undervolt GPU berarti kita juga mengurangi daya dari si GPU itu sendiri. Tujuannya adalah pastinya untuk mengirit energi kan. Dan buat yang udah nonton video aku, gimana sih caranya ngurangin panas dari GPU itu sendiri? Salah satu caranya yaitu dengan undervolt. Dan menurut aku undervolt ini adalah cara yang paling ampuh dari semua cara yang aku udah sebutin di video kemarin. Nah, apa sih hubungan daya sama panas yang dihasilkan dari mining? Jadi, semakin banyak daya yang kalian konsumsi, contohnya kayak mesin pabrik, kan dia mengonsumsi daya yang besar banget kan. Jadi, panas yang dihasilkan itu juga panas banget dibandingin sama misal kalian kayak colok charger, colokin monitor, colokin CPU kayak gitu. Nah, asumsinya adalah kalau misal kalian di pabrik besar melihat mesin, otomatis dia kan menggunakan daya yang besar banget itu kan ya. Nah, daya itulah yang akan menghasilkan panas dari si mesin itu sendiri. Nah, ini sama kayak GPU. Semakin besar daya yang kita masukkan ke GPU, otomatis hawa panas yang dikeluarkan dari GPU juga semakin besar. Nah, jadi sekarang langsung aja masuk ke topiknya ya. Langkah pertama yang harus kalian download adalah aplikasi, yaitu MSI Afterburner atau Overdrive N2. Nah, dari kita langsung download aja MSI Afterburner. Nah, ini kalian ketik dari sini, terus kalian bisa download dari sini. Nah, kalau MSI Afterburner itu guys, itu sifatnya adalah general. Dia bisa dibuat AMD, dia juga bisa dibuat sebagai Nvidia. Tapi kalau Overdrive N2, dia nggak bisa dibuat sebagai Nvidia. Dia cuma khusus dibuat untuk AMD ya guys. Dan ini kalau kalian udah download ini, sekarang ini buat yang general ya. Kalian bisa menggunakan buat Nvidia ataupun buat AMD. Sekarang kita download yang Overdrive N2. Ya, ini juga. Kalian bisa download dari sini. Ya. Nah, selesai kalian download, kalian bisa masuk ke sini dia. Nah, ini aku jelasin pakai MSI Afterburner dulu ya. Nah, jadi sebelum itu aku mau nge-close minerku semua. Nah, ini guys. Ini bisa kalian lihat dari tampilanku ini. Nah, inilah tampilan Afterburner yang udah aku buka ya guys. Jadi di sini tuh kita bisa tahu berapa memory clock yang kita pakai sekarang, kita berapa temperature yang kita pakai sekarang, sama memory clock kita juga bisa tahu karena kita bisa overclock dari sini juga kan. Nah, yang perlu kalian perhatiin dalam undervolt GPU yaitu ini dia, power limit. Nah, pada dasarnya kalau ini belum aku apa-apain, contohku kayak gini ya guys. Nah, ini sekarang aku udah riset semua dari awal. Dan kalian bisa lihat di sini tuh power limitnya 100%. Jadi ini adalah bawaan dari pabriknya itu sendiri. Nah, kalau kita misal fullin jadi 116, otomatis dia menjadi maksimum power. Dimana kalau maksimum power, hash rate-nya akan lebih tinggi, tapi juga akan lebih panas. Jadi ya tergantung kalian. Tapi kalau aku di sini aku lebih prefer sarannya ke kalian buat dikurangin sekitar 20%. Jadi sekitar 80% itu menurutku udah oke. 75% sampai 80% dalam power limit itu udah oke banget. Nah, sekarang kalau core clock itu aku nggak saranin kalian buat tambah-tambah ya, karena core clock ini akan mempercepat GPU kalian crash. Tapi kalian nggak masalah, kalian boleh tambah plus 150 apa plus 100 dulu karena tiap GPU beda-beda. Tapi aku saranin kalian jangan maksimalin si core clocknya, karena pasti bakal nge-crash ya. Nah, lanjut. Yang kedua yaitu memory clock. Nah, memory clock ini harus kalian pay attention ya, karena kalau dengan memory clock sendiri itu akan membuat hash rate kalian menjadi semakin tinggi. Nah, ini aku saranin gimana cara overclock si GPU itu sendiri. Nah, ini kalau kalian lihat maksimumnya ada 1000. Tapi kalian jangan apply, pasti GPU kalian langsung crash waktu dibuat mining ya. Nah, aku saranin kalian pakai setengah dulu. Jadi kan 1000 ya, pakai setengah dulu, 500. Kalau masih oke, kalian tambah 50 lagi. Tambah 50, atau kalau misal 50 kebanyakan dan itu masih nge-crash, kalian bisa tambah 10 atau 15 sekali tambah ya. Nah, jadi kalau misal sekarang 500, karena setengahnya kan 500 kan. 500. Nah, kalau ini misal masih nge-crash, kalian kurangin 10 apa 20 boleh. Nah, tapi ini kalau misal udah nggak nge-crash, kalian bisa tambah sampai ini aku menemukan settingan yang ideal di aku yaitu 800. Tapi ini tiap GPU beda-beda ya guys, kalian nggak bisa sama ratain semua. Terus langsung masuk ke fan speed. Nah, ini fan speed kita bisa atur dari sini. Nah, ini kalau misal kita nggak bisa pitak si fan speednya, kita harus pitak auto ini guys. Karena kita masih dalam kondisi automatic kan, jadi kita harus pitak auto untuk mengatur fan speednya.
Nah, dari video kemarin aku udah saranin kalian untuk membuat fan speed kalian menjadi 75 sampai 80% untuk membuat fan kalian menjadi semakin lama umurnya kan. Dan kalau ini aku sekarang udah menemukan fan yang ideal buat aku, yaitu 70% dan memory clocknya 800, terus power limitnya 80, dan aku ketik apply. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu apa bedanya, bentar aku bikin ini dulu ya, standar dulu, terus aku langsung jalanin mainan dulu dalam kondisi standar, nggak aku apa-apain. Nah, ini yang bisa kalian lihat dari video ini, lihat hash-nya cuma 18,91. Nah, ini sekarang aku apply overclock aku, ceng, dan ya udah, bentar sambil nunggu, aku bakalan ngajarin kalian gimana cara nge-save dari overclock itu sendiri. Nah, selagi kalian udah menemukan settingan yang pas buat GPU kalian bisa masuk ke profile bagian sini, terus kalian bisa pitek ini dia, tanda save, klik. Nah, akan ada merah-merah, kalian klik nomor 1, 2, 3, 4, 5, terserah kalian. Jadi kalau misal kalian pitek nomor yang udah kalian pitek sebelumnya, itu akan melanjutkan save kalian. Nah, kalau misal kalian udah nge-save dan kalian udah membuka MSI After Bundle lagi, kalian tinggal ketik satu lagi dan semuanya tuh pasti akan ke-reload semua. Oke, lanjut. Dan ini guys, ini bisa dilihat hash rate-nya udah 22,9. Nah, jadi sesimpel itu kan untuk Undervolt GPU Nvidia. Terus sekarang lanjut ke yang AMD ya guys. Nah, jadi kebetulan di komputerku sekarang aku punya Vega 56 dan itu kan juga AMD kan. Nah, ini aku buka lagi. Dan ini dia, GPU RX Vega. Nah, kalau untuk AMD itu mungkin ada sedikit perbedaan sama Nvidia. Dimana kalau kalian bisa lihat dari sini power limitnya tuh 0, berarti originalnya tuh 0, bukan 100 ya. Nah, terus kalau core clocknya ini aku bikin sedemikian rupa untuk perfect buat GPU aku ya. Jadi ini mungkin tiap orang bisa beda-beda, tapi kalau misal kalian mau ngikutin cara aku, boleh. Pasti jalan kok yang ini, soalnya ini netral semua. Terus ini memory clock yang aku juga pakai 940, fan switch-nya cuma 65 ya, karena takut, ya kalian tahu lah, takut rusak. Dan kalau AMD aku nggak saranin kalian buat pakai MSI Afterburner ya, soalnya aku punya pengalaman buruk dari MSI Afterburner. Kalau khusus buat AMD ya, bukan buat Nvidia. Kalau Nvidia itu jalan perfect, tapi kalau AMD itu enggak, karena software-nya bisa kacau kalau dari MSI Afterburner. Terus gimana aku caranya setting? Nah, aku pakai Overdrive N2. Nah, setelah kalian buka Overdrive N2, kalian bisa pilih GPU mana yang kalian mau setting. Nah, caranya itu kayak gini ya. Ini dia, masuk ke bagian sini, terus kalian masuk ke terserah GPU mana yang kalian setting. Tapi Nvidia itu nggak bisa. The GPU is not supported because studionya cuma buat AMD card kan. Nah, terus Vega 56 itu agak sulit untuk di overclock ya, dan juga agak sulit untuk di undervolt karena Vega 56 itu sifatnya adalah sensitif. Tapi kalau kalian mau main gampang, kalian bisa aja beli yang RX 580 atau RX 570 tuh gampang banget cara undervoltnya. Nah, yang hal pertama harus kalian perhatiin yaitu ini dia, MV-nya. MV-nya itu kalian harus kurangin semua ya. Kalau awal tuh MV-nya 1000, 1150, 1100, dan aku sekarang kurangin jadi 900 doang. Ingat ya. Tapi kalian jangan banyak-banyak nguranginnya ya. Kalau misal kalian dari 1000, ya kalian bisa kurangin dari jadi 800 apa 950. Tapi intinya sih jangan langsung kurangin banyak ya. Kurangin sedikit-sedikit, kurangin 50, kurangin 50. Kalau misal stabil kurangin lagi, kalau nggak stabil tambahin lagi. Nah kayak gitu. Karena kalau dia semakin kecil, kemungkinan crashnya juga semakin tinggi. Jadi kalian harus pastiin itu ideal dengan GPU kalian ya. Terus kalau buat core clocknya sendiri, itu kalian bisa lihat rekomendasi dari internet. Jadi kalau misal aku, kalau buat Vega 56 itu rekomendasinya adalah 1010. Dan terus kalau memorinya itu 940 sama MV yang di sini aku bikin sama yang di core clock ini. Terus untuk fan, ini aku buat sama rata semua, 65, 65, 65, 65, 65, 65, dan apply. Nah, setelah kalian ketik apply di sini, kalian tinggal nyalain mainan kalian. Nah, kayak gini. Dan selesai. Kayak gitu doang. Nah, buat gampang contohinnya cara undervolt GPU, ini aku pakai contoh miningku yang ada di kamar ya. Ya biasa aku pakai ini sih guys, software ini untuk jalanin kayak mau monitoring mining aku. Nah ini dia, kalian bisa lihat dari sini, ini mining aku udah jalan 106 jam. Ini kemarin agak crash ya, soalnya aku kemarin agak restart, aku bersihin. Tapi sebelumnya tuh udah jalan perfect 2 minggu tanpa mati. Gak tau itu gila banget sih, aku seneng banget kayak gitu. Terus ini adalah contoh settingan aku buat RX 570, RX 580 sama aja settingannya. Dan ini aku udah masukin di mining aku. Dan ini berjalan sempurna sih. Nah, ini dia. Ini kalian bisa lihat dari sini kalau misal aku punya banyak GPU kan. 1, 2, 3, sampai 6.
Nah, semuanya 570 semua. Dan tiap setting itu biasanya bisa sama, bisa beda. Tapi kalian bisa follow yang kayak gini ya. Nah, ini dia aku bikin 850, 850, 850 sama 1100 untuk core clocknya. Terus sama memory clocknya aku overclock sampai 2200. Sama memory clock untuk di sininya aku pakai 850 volt. Nah, terus untuk fan-nya aku juga pakai 75% semua. Tapi ini nggak berarti kalian kalau misal punya RX 570 semua terus kalian bikin settingnya sama semua ya. Itu nggak bisa bikin kayak gitu ya. Karena kalau kalian bikin kayak gitu pasti crash. Karena kalian harus tahu hal pertama yang harus kalian lakuin adalah waktu. Kalian harus menginvest waktu kalian untuk mencari settingan yang paling pas buat GPU kalian. Dan yang kedua, ini adalah settinganku berbeda lagi kan. Dan yang bisa kalian lihat dari sini, ini setiap GPU aku buat beda-beda. Dan ini beda lagi. Salah guys. GPU 2. Nah, lihat beda-beda lagi 2150. Terus ini aku bikin sama, soalnya stabil. Terus yang keempat tuh, aku bikin beda. Soalnya kalau ini aku bikin 2200 pasti crash. Tapi untuk voltnya juga tetap sama kok. Terus lanjut, ini juga sama. Nah, terus yang terakhir, ini beda. Nah, ini aku bilang bad card. Karena kalau kita buat standarnya 2000 itu juga nggak bisa. Jadi kita harus mengurangi dari 1800. Jadi ya kita harus terpaksa mengorbankan hash rate. Jadi hash rate-nya tuh cuma 25 MHz doang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya karena kita dapat harga murah kan. Nah setelah itu ini kalian bisa lihat dari sini. Ya, jadi semuanya jalan normal. Dapat 29, 29, 30, 29, 29, dan 25. Ya kayak gitu sih guys. Nah jadi saran aku sih kalau misal kalian masih belum mendapatkan settingan yang pas atau yang belum stabil, kalian berusaha untuk mencari settingan yang pas lagi ya guys. Dan overclock gini tuh nggak bakal merusak GPU ya guys. Ingat ya, nggak bakal merusak GPU selagi kita maintenance di suhunya. Nah jadi kalau masalah suhu, kita harus bisa sebisa mungkin untuk membuat suhunya tuh di bawah 60. Itu kalau bisa sih, kalau 70 juga harusnya masih oke sih. Tapi ya gitu, kalian pasti akan ngerasa panas. Tapi kalau misal kalian punya tempat lain ya why not? Kayak gitu sih guys. Nah ya udah guys, mungkin sekian dulu video aku. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku dan channel aku. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya guys. Bye bye.